Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya akan menjelaskan terkait video pembelajaran untuk PDD UKTPT Serdos gelombang 4. Waktu ini saya akan menjelaskan terkait dengan rencana pembelajaran sistem operasi. Perkenalkan, saya sendiri Aditya Wijayanto, Eskom MCS. Saya dari Prodi S1 Rekayasa Perangkat Lunak, Fakultas Informatika Institut Teknologi Telkom Purwokerto, dan bidang keilmuan saya yang dimiliki adalah terkait dengan ilmu komputer, di mana mata kuliah yang saya ampu adalah arsitektur komputer, rekayasa perangkat lunak, dan kemudian literasi teknologi. Saya akan menjelaskan cara singkat terkait dengan rencana pembelajaran pada sistem operasi dan bagaimana model penilaian pada mata kuliah sistem operasi. Yang pertama, karakteristik mata kuliah. Karakteristik mata kuliah sistem operasi yaitu kode mata kuliah SE 21217, kemudian SKS-nya adalah 3 SKS teori, kemudian mata kuliah prasyarat dari mata kuliah arsitektur komputer. Dan yang mengambil mata kuliah sistem operasi adalah mahasiswa program studi S1 Rekayasa Perangkat Lunak tahun kedua semester 3. Dengan penanggung jawab untuk mata kuliah ini adalah saya sendiri, Aditya Wijayanto. Dengan deskripsi mata kuliah ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang sistem operasi dan perkembangan struktur sistem operasi, manajemen proses, algoritma penjadwalan proses, algoritma sinkronisasi perangkat keras dan perangkat lunak, deadlock dan manajemen memori. Pelaksanaan kuliah dilaksanakan dalam bentuk ceramah, diskusi, tanya jawab, dan penugasan tugas. Terdiri dari penelusuran literatur, penyusunan makalah, dan studi kasus. Mata kuliah ini bersifat wajib untuk diambil mahasiswa dengan sudah lulus mata kuliah arsitektur komputer. Capaian pembelajaran pada mata kuliah sistem operasi ini adalah penguasaan bidang komputer dan berpikir kritis dan taat kaidah ilmiah, menjelaskan dan menerapkan ilmu matematika dan ilmu komputer dasar sebagai basis pembangunan sebuah perangkat lunak yang berkualitas. Subcapaian pembelajaran pada tiap materi pokok adalah yang pertama, materi pokok konsep dasar sistem operasi. Subcapaian pembelajarannya adalah mahasiswa dapat memberikan definisi dari sistem operasi. Yang kedua, struktur sistem operasi. Mahasiswa dapat menjelaskan struktur sistem operasi komputer, komponen-komponen dan layanan sistem operasi. Proses dan treat. Mahasiswa dapat menjelaskan eksekusi dari instruksi-instruksi di dalam sistem operasi serta konsep dasar dari proses yang dijalankan sistem operasi. Penjadwalan CPU. Mahasiswa dapat menjalankan konsep dasar penjadwalan CPU dan algoritma penjadwalan. Deadlock dan sinkronisasi proses. Mahasiswa dapat menjelaskan konsep dasar deadlock dan sinkronisasi proses dan algoritma dari sinkronisasi proses. Sistem masukan, keluaran atau input-output sistem. Mahasiswa mampu menjelaskan pengorganisasian input-output dan manajemen file dalam sistem operasi. Terkait dengan memori virtual dan struktur penyimpanan massal, mahasiswa mampu menjelaskan struktur sistem penyimpanan dalam sistem operasi dan konsep memori virtual. Pada sistem terdistribusi, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar dan isu-isu seputar sistem terdistribusi. Studi kasus atau pada disk operating system, mahasiswa mampu menjelaskan konsep sistem operasi yang diimplementasikan dalam disk operating system. Kemudian yang terakhir adalah mahasiswa diminta untuk review materi dan presentasi. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang perkembangan sistem operasi, algoritma penjadwalan, proses, sinkronisasi perangkat lunak dan keras, manajemen deadlock dan memori, serta pengorganisasian input-output. Mahasiswa mampu mengkoordinasi cara kerja sistem operasi. Kemudian untuk metode penilaian pada mata kuliah sistem operasi ini, yaitu ada tugas pertama dengan persentase 5%, kemudian ada tugas kedua dengan persentase 5%, kemudian ada kuis pertama dengan persentase 2,5%, kemudian ada UTS dengan persentase 25%, tugas 1 setelah UTS itu adalah 5%, tugas 2 setelah UTS itu adalah 5%, tugas 3 setelah UTS itu 5%, kemudian ada kuis 2 itu sebesar 20,5%, kemudian ada UAS sebesar 25%. Untuk model pembelajarannya silahkan disimak di video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semua. Gimana kabarnya? Baik ya?
Pada sore hari ini untuk perkuliahannya adalah mata kuliah sistem operasi ya. Nah, tapi sebelumnya mungkin kita perlu pengenalan diri ya. Yang pertama, karena ini kan pertemuan pertama, maka mau kita harus perkenalan dulu. Yang pertama adalah nama seperti yang tertera di layar monitor. Nama saya adalah Ditya Wijayanto. Di sini saya di Hembesnya di Prodi S1 Rekayasa Perangkat Lunak. Dan kemudian mungkin alasannya kenapa saya mengampu mata kuliah sistem operasi ya, karena sesuai dengan basic dari keilmuan saya, yaitu basicnya adalah kalau keilmuan itu adalah teknologi informasi, dari segi pendidikan juga ilmu komputer yang basicnya adalah di mana mencakup keilmuan teknologi informasi ya. Di dalamnya ada berbagai ranah, misalkan sistem operasi, yang runtutannya adalah sebelum kita mempelajari informasi kan rekan-rekan kemarin sudah mempelajari ya terkait dengan arsitektur komputer ya. Nah, kelanjutan dari arsitektur komputer setelah rekan-rekan mempelajari sebuah perangkat bekerjanya seperti apa, proses bekerjanya seperti apa, komponen yang terkait itu seperti apa. Selanjutnya adalah kita masuk ke bagian yang namanya sistem operasi ya. Di mana mungkin udah ada gambaran terkait sistem operasi? Sudah ada gambaran? Sudah? Ya, tapi mungkin kalau belum, kita akan coba pelan-pelan ya, mulai dari awal ya. Sebelum masuk kita ini karakteristik mata kuliah sistem operasi itu sendiri mungkin terkait capaian pelajaran ya, penguasaan di bidang harapannya nanti rekan-rekan semua penguasaan bidang komputasi dan berpikir kritis dan taat kaidah ilmiah, menjelaskan dan menerapkan ilmu matematika dan ilmu komputer dasar sebagai basis pembangunan sebuah perangkat lunak yang berkualitas. Nah, di pertemuan pertama ini karena ini masih pengenalan ya, masih istilahnya kalau tadi di slide adalah overview ya, yaitu nanti minimal mahasiswa dapat memberikan definisi dari sistem operasi di mata kuliah konsep dasar sistem operasi. Di sini tadi ada beberapa yang udah tahu ya, karena mungkin rekan-rekan itu udah bisa dibilang setiap hari ya, bahkan setiap saat, setiap hari itu sebenarnya berinteraksi dengan yang namanya sistem operasi ya, baik dari handphone, baik dari laptop, baik dari komputer dan sebagainya. Tapi kadang orang suka melupakan ya, sebenarnya sistem operasi itu apa. Nah, sebenarnya kerjanya seperti apa ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan bahwa sistem operasi itu adalah program yang mengeksekusi program aplikasi ya. Di sini kata ditebal ya, program. Berarti sistem operasi itu adalah sebuah program. Yang kedua merupakan penghubung ya, interface antara aplikasi dengan perangkat keras. Jadi rekan-rekan tadi ada kata-kata program, ada kata-kata interface. Yang ketiga adalah merupakan jembatan penghubung antara user dengan perangkat keras komputer. Ya, jadi apa? Kalau kita ambil tiga kata ini adalah program, ada interface dan jembatan penghubung. Itu adalah sebuah sistem operasi. Yang pertama program ya, rekan-rekan bermain laptop, bermain HP dan sebagainya itu kan sebenarnya di dalam itu adalah sebuah program yang sudah terbuat dengan baik ya, menjadi sebuah aplikasi ya. Nah, interface kenapa kok bisa disebut dengan interface? Karena mungkin rekan-rekan udah tahu bahwa sekarang gini, rekan-rekan mau istilahnya melakukan eksekusi printer misalkan, atau rekan-rekan mau menulis di Word gitu. Kalau kita nggak ada sebuah interface, otomatis bisa apa enggak? Nggak bisa, maka dibutuhkan sebuah interface, jembatan penghubung, yaitu tadi rekan-rekan ada interface, mau melakukan kegiatan di dalam sebuah perangkat keras, mau melakukan kegiatan di dalam sebuah komputer, pasti itu adalah ada yang namanya jembatan penghubung. Pertama-tama pasti apa yang dilakukan rekan-rekan ketika membuka HP atau ketika mau memakai sebuah laptop, pasti menyalakan, menghidupkan. Apa yang pertama tampil? Pasti yang jalan adalah sebuah sistem operasi. Nah, itulah tanpa adanya sistem operasi kira-kira bisa menggunakan sebuah laptop nggak? Tidak bisa, gitu ya. Nah, kemampuan apa yang dimiliki harus oleh sebuah sistem operasi ya. Tapi sebenarnya yang lebih jauh lagi kemampuan dari sebuah sistem operasi adalah di sini dapat memberi kenyamanan bagi user dalam memanfaatkan resource komputer. Nah, mungkin rekan-rekan sering ya mendengar kata-kata ada UI UX dan sebagainya lah ya. Nah, rekan-rekan mungkin pasti juga akan nggak usah jauh-jauh lah. Pasti di sini sering menggunakan yang namanya ada yang Mac, kemudian ada yang Windows ya enggak. Tapi bagaimana sih sebuah developer dan sebagainya membuat sebuah tampilan yang sangat menarik ya, sehingga rekan-rekan juga ini enakan pakai Mac, ini enakan pakai Windows kan kadang seperti itu ya. Nah, itu kan karena sebuah interface yang user komputer yang menarik gitu.
Kemudian dapat mengatur resource komputer, resource manager. Resource komputer dapat dimanfaatkan secara lebih efisien. Nah, ini mungkin rekan-rekan bisa perhatikan ya, ketika rekan mungkin memakai HP, memakai sebuah laptop dan sebagainya. Kadang, oh ini kok ketika dipakai tiba-tiba tambah lambat, ketika dipakai kok tiba-tiba baterainya cepat habis, ketika dipakai kok tiba-tiba buka 3 aplikasi aja sudah tidak nyaman. Nah, makanya harapannya sebuah sistem operasi harus lebih efisien. Nah, ini yang terakhir, yang ketiga. Yang ketiga itu adalah sebuah evolusi ya. Mungkin rekan-rekan bisa dibilang ini kok cepet banget ya. Paling umum aja lah. Rekan-rekan menggunakan HP ya. Sekarang udah seri berapa Androidnya? Android seri versi 11. Betapa cepatnya perkembangannya ya. Itu berkembang berubah berapa kali dalam setahun, bisa berapa kali, atau mungkin dalam hitungan bulan. Ada yang tahu? Kurang tahu ya. Perkembangan sebuah interface itu bisa ada 2, berdasarkan waktu, bisa berdasarkan evolusi teknologi, ya. Bisa berdasarkan karena mungkin yang rekan-rekan sering perhatikan adalah karena bug, ya, sering dengar ya. Misal ini kok tiba-tiba saya mau screenshot kok nggak bisa. Mau screenshot tiba-tiba error. Nah, itu biasanya pasti makanya ada versi sistem operasi versi 1, bukan sistem operasi, misalkan ada versi 1, versi 2, 2.1, 2.2 dan sebagainya ya. Nanti akan saya tampilkan sebuah Jamboard ya. Nanti kalau bisa, nanti Jamboardnya ada di LMS ya. Nanti rekan-rekan bisa buka LMS-nya. Di situ nanti ada Jamboard, link Jamboard. Nanti rekan-rekan mungkin ini kan satu kelas misalkan 40 ya, nanti dibagi kelompok, satu kelompok bisa 3 atau 2, rekan-rekan silakan dibentuk sendiri, silakan di situ juga ada soal, rekan-rekan nanti bisa tulis di jawabannya di Jamboard secara langsung ya, jadi secara real time nanti setelah perkuliahan atau mungkin nanti jangka waktunya adalah 3 hari setelah perkuliahan ya, rekan-rekan silakan buka LMS, rekan-rekan silakan buka secara langsung Jamboard tersebut, isi secara langsung. Dan yang perlu diperhatikan di Jamboard itu nanti rekan-rekan adalah fokusnya di sticky note ya. Nanti sticky note-nya nanti rekan untuk mengisi jawaban-jawaban yang nanti dari soal gitu ya. Kemudian ini adalah layer atau tingkatan sebuah sistem komputer ya. Tadi kan kita ada 3, ada program, ada interface, kemudian ada yang namanya penghubung ya. Nah, di sini bisa dilihat rekan-rekan ya, bahwa antara application program, utilitas, kemudian operating system, kemudian ada komputer hardware, itu di antara application program sama utility itu, utilitasnya itu ada yang namanya sebuah operating system ya. End user dan programmer tidak akan bisa menyentuh sebuah hardware jika tanpa adanya sebuah operating system. Artinya apa? Gambaran di sini sudah terlihat dengan jelas bahwa operating system itu adalah sebuah penghubung. Tinggal nanti apakah operating system itu interface-nya adalah bagus, baik, UI-nya mendukung, itu adalah tambahan ya. Dan di dalam sebuah operating system itu pasti di dalamnya adalah sebuah program. Nah, ini adalah lebih jelasnya ya, di mana di sini ada layer ya, application program. Nah, application program itu adalah yang rekan-rekan misalkan saya pengen install browser, saya pengen install game gitu ya, saya pengen install aplikasi mungkin untuk edit video, saya pengen install Instagram gitu. Nah, itu adalah bagian di mana ini adalah sebuah application program. Di bawah application program itu ada namanya sistem program. Ya, sistem program itu di mana di situ ada namanya editor ya, istilahnya adalah program bawaan ya pada sebuah sistem operasi. Di sini ada compiler, ada command interpreter. Di hardware itu adalah ada yang namanya machine language, ada microprogramming, ada physical device. Atau mungkin di sini udah pada paham? Ya, command interpreter adalah terima kasih Mbak siapa? Mbak Dia ya, terima kasih Mbak Dia atas keaktifannya ya. Harapannya sih semua mahasiswa nanti aktif ya. Jadi ada interaksi antara daripada kalau satu arah itu kan bosankan ya. Nanti mungkin malah tiba-tiba ngantuk gitu ya. Nah, command interpreter adalah rekan-rekan mungkin pernah dengar Linux ya. Nah, Linux itu kan misalkan ada yang mungkin rekan-rekan juga pernah dengar, ada Linux kok ini saya mau buka Linux bingung ya, kok nggak ada tampilan GUI-nya gitu ya. Hanya ada sekedar kayak tampilan command prompt gitu ya. Nah, disitulah itu namanya adalah command interpreter di mana kita untuk mau mengeksekusi apapun kita bisa melalui yang namanya command interpreter, atau mungkin istilahnya kalau di Windows CMD gitu ya, command prompt ya. Nah, rekan-rekan mau mengeksekusi membuka
folder, membuka file atau mau copy file itu sebenarnya bisa ya lewat dari situ. Tapi sebenarnya kalau sekarang kan karena rekan-rekan dimudahkan untuk menggunakan GUI itu tadi ya, yang disebut dengan GUI itu tadi, makanya ini bisa berjalan, misalnya jarang dipakai ya. Mungkin tapi ada beberapa orang yang mungkin bisa dibilang kan dulu ada yang bilang komunitas Linux gitu ya, ada yang bilang istilahnya apa ya, nggak mau pakai bajakan, misalkan kalau dulu kan Windows misalkan harganya mahal, seringnya pakai Linux. Ada yang juga bilang begini, aduh kalau pakai Linux yang ada GUI-nya berat gitu ya. Makanya sekarang masih ada yang fokus pakai command interpreter. Itu ada nggak sampai sekarang? Masih ada ya, ada yang seperti itu. Jadi karena apa? Untuk meningkatkan daya ingat dan juga untuk membiasakan. Jadi apa? Ketika kita misalkan programming ya nggak, programming itu kan gambarannya program panjang banget ya. Itu kan nggak mungkin dihafal. Tapi apa caranya? Kita adalah membiasakan diri ya, agar bisa terbiasa untuk bisa misalkan mau mindah copy itu caranya seperti apa, mau mendelete seperti apa lain melalui yang namanya command interpreter, dan itu adalah bawaan dari sebuah sistem operasi ya. Nah, sistem operasi sebagai interface. Nah, ini kita bedah satu-satu nih sebagai interface ya. Sistem operasi sebagai interface itu adalah layanan yang dapat disaksikan oleh sistem operasi. Nah, kalau sistem operasi sebagai user interface pasti dia harus mendukung pengembangan program aplikasi ya, misalkan editor dan debugger. Misalkan apa? Rekan-rekan mungkin ya di sini sudah pernah membuat web nih, ya enggak? Sekarang udah membuat web. Kalau dulu misalkan kalau yang pengen bergaya nih pakai Notepad++ dan sebagainya, sekarang udah ada apa, Visual Studio, sudah banyak sekali aplikasi. Nah, apa jadinya kalau sebuah sistem operasi nggak mendukung aplikasi itu, ya otomatis kan jarang dipakai dan sebagainya. Maka apa, sistem operasi harus mendukung pengembangan sebuah program aplikasi. Eksekusi program ya, load data dan instruksi ke memori, inisiasi input-output device dan resource lain, atur penjadwalan pengeksekusian program. Nah, ini udah masuk ke teknis ya. Teman-teman merasakan nggak di Windows 10 bahwa ketika kita menyambungkan sebuah printer atau menyambungkan sebuah device lain, otomatis langsung terkonek nggak? Nah, langsung terkonek ya. Itulah artinya adalah inisiasi input-output device itu sudah bisa dilakukan dengan sangat cepat dan sudah sistem operasi sudah langsung bisa mengenali. Beda cerita kalau teman-teman mungkin di sini ada yang merasakan XP atau Windows 7, merasakan ya. Bagaimana ketika kita akan menyambungkan ke device lain? Harus install drivernya, betul. Nah, seperti itu. Yang pertama kita harus cari drivernya. Kalau drivernya kadang sekarang download itu kadang linknya nggak benar. Yang kedua adalah ukurannya biasanya besar ya nggak. Nah, itulah yang menjadi sebuah permasalahan. Makanya sebuah sistem operasi harus bisa mengeksekusi sebuah program. Nah, menyediakan akses ke input-output device, menyediakan interface yang seragam untuk berbagai jenis input-output device, ya, yang berbeda dengan cara menyembunyikan detail input-output tersebut. Kemudian program cukup menggunakan perintah read dan write sederhana. Artinya apa? Ketika sebuah perangkat baru mau di istilahnya apa ya? Kan mungkin rekan-rekan gambarannya seperti ini. Menyediakan akses ke input-output device adalah sebuah sistem operasi ya, dalam artian misalkan rekan-rekan menginstal sebuah aplikasi game misalkan ya, aplikasi atau mungkin rekan-rekan menginstal sebuah aplikasi kalau sekarang kerennya misalkan yang eksternal, misalnya ada Oculus dan sebagainya, itu kan sebuah input output tambahan ya, atau device eksternal ya. Bagaimana sebuah sistem operasi bisa secara mungkin apa ya, bukan secara default tapi secara dia bisa istilahnya berubah menyesuaikan dengan input output yang dia terima ya, kawan ya. Berarti dia bisa, artinya apa, dia selalu menyediakan akses ke input output device. Jadi jangan sampai ketika contohnya kayak tadi lah, kita kasus yang pertama misalkan ya, tiba-tiba kok aduh kita mau mengkonekkan sebuah ini ya, kadang bisa juga dari perangkatnya, bisa juga dari kadang sistem operasinya yang kadang kita udah colokkan ke HDMI mau sudah benar, ininya benar kok, tapi tidak ini tidak keluar di monitor dan sebagainya. Itu adalah salah satu kasusnya ya. Nah, sistem operasi sebagai interface yang kedua yaitu lanjutan mengontrol pengaksesan file. Pasti ya udah pernah tahu lah ya, copy, paste dan sebagainya ya rekan-rekan semua. Kemudian adalah mengontrol pengaksesan sistem ya. Silakan masuk ke sebuah sistem, ada kita mau cek sih bagaimana sebuah proses servisnya apa aja sih? Ya kan kadang bertanya-tanya nih, kenapa kok sebuah OS saya tiba-tiba lemot ya enggak? Pasti kan suka ada yang
udah di entax aja kan kayak gitu, pernah mengalami seperti itu enggak? Nah, itu kan kadang kita kan harus bisa tahu bagian sistem operasi juga harus bisa memadahi itu, mengetahui bahwa sebenarnya service apa aja sih yang berjalan dalam sistem operasi ya. Itulah wadahnya. Dan kemudian menyediakan data accounting log ya. OS memonitor parameter performansi. Nah, itu sambungannya yang atas, yaitu apa? Sebuah sistem operasi harus punya yang namanya yang saya lupa itu apa namanya, project manager ya, atau program manager ya, di mana task manager ya. Nah, task manager betul. Jadi di sini itu dia memonitor nih performanya, CPU-nya, RAM-nya, hard disk-nya, transfer jaringannya dan sebagainya. Oke. Nah, juga harus bisa yang namanya mendeteksi kesalahan error ya, hardware maupun software ya. Di mana ada memory error. Kadang kan mungkin pernah dengar ya, misalkan pernah dengar istilah ini enggak? Misalkan kalau RAM error itu pasti ada tanda-tandanya apa? Blue screen. Nah, betul. Atau mungkin tanda tanya yang kedua adalah ketika dinyalakan suka kadang ada tit panjang gitu ya. Pernah ada ya? Jadi ada beberapa indikasi bahwa sebuah sistem operasi itu bisa mengindikasikan bahwa sebuah hardware itu error. Jadi jangan kira bahwa sistem operasi nggak bisa mendeteksi. Sebenarnya sudah ada indikasinya ya. Salah satunya blue screen itu tadi. Jadi sebenarnya udah ketahuan nih bahwa sistem operasi itu ketika error, ada bagian yang error itu bisa terdeteksi dengan baik. Nah, kemudian sebagai resource manager ya, komputer adalah kumpulan resource yang berfungsi untuk memindahkan, memproses dan menyimpan data. Nah, di sini juga seperti tadi copy paste perpindahan data dari file satu ke bagian yang lain, file satu ke tempat yang lain gitu ya. Kemudian dalam model control OS ya, di sini nanti teman-teman akan memahami lebih lanjut terkait control OS, di mana itu adalah namanya sebuah proses ya, di mana OS itu mengontrol sebuah proses di dalamnya ya. Proses itu ada banyak kondisi proses. Proses itu ada proses baru dibuat, proses ready, proses running, kemudian ada proses yang namanya proses terminate. Artinya apa? Proses itu pasti akan ada nih program yang dieksekusi oleh prosesor, atau bisa dibilang proses yang selesai dieksekusi oleh prosesor. Operasi cepat banget ya, dari apalagi Android sekarang udah versi 11 ya, versi 11 berarti perkembangan sudah sangat cepat ya. Karena apa? Supaya dapat memanfaatkan kemajuan di bidang teknologi hardware. Jadi apa? Nggak serta-merta sebuah software hardware itu menyusun software, tapi apa? Kadang ada kalanya juga software itu juga harus mengikuti perkembangan yang namanya hardware. Ya, jadi misalkan hardware-nya mungkin yang paling sekarang itu lagi istilahnya rame lah. Kadang ada beberapa, mungkin pernah dengar nggak? Ada beberapa laptop yang nggak bisa upgrade ke Windows 11. Ya nggak pernah dengar ya? Itu kan karena ada beberapa hardware yang memang nggak support ke dalam yang namanya Windows 11. Itu seperti itu. Nih, monitor display berkembang sehingga tampilannya lebih jernih dan sebagainya. Misalkan dikembangkan sehingga beberapa aplikasi dapat ditampilkan secara bersamaan dalam window, yaitu kan mungkin kalau dulu itu kita mau 2 window harus susah banget nih, sekarang udah bisa 4 window, bisa 8 window. Kita tahu nih foldernya apa aja yang kita buka. Nah, itu. Sekarang udah semakin nih. Koreksi lah tadi yang sudah pernah dibahas, bahwa perkembangan sebuah sistem operasi itu juga bisa tergantung dengan yang namanya koreksi terhadap kesalahan atau bug. Ya, kadang mungkin malah ada beberapa, misalkan kayak contoh bukan sebuah sistem operasi ya, aplikasi ya. Aplikasi itu pun sebenarnya akan menampilkan biasanya si pembuat aplikasi akan memberikan reward yang cukup tinggi jika menemukan sebuah bug di aplikasinya, apalagi sebuah sistem operasi ya. Jadi rekan-rekan bisa sering ngotak-ngatik nih, sebenarnya di Windows ada bugnya apa sih? Nah, itu kalau bisa ya, sebenarnya itu suatu hal kesempatan tersendiri bagaimana kita bisa mengkoreksi sebuah kesalahan atau bug dalam sebuah sistem operasi ya. Itu seperti itu. Nah, apa ciri OS yang baik? Nah, dilihat dari sisi perancang ya, bukan dari sisi user ya. Tersusun secara modular, interface antar modul terdefinisi dengan baik, interface antar modul sederhana mungkin, terdokumentasi secara baik ya. Sekarang kalau dari sisi pengguna apa kira-kira? Sistem operasi yang baik seperti apa menurut rekan-rekan semua nih? Yang menarik, memudahkan dalam artian apa nih?
memudahkan, misalkan mudah dipakai atau mudah untuk misalkan mau kita buka-buka, misalkan kadang ada sistem operasi kita mau buka folder lewat masuk mana ini ya kan, kadang kayak gitu ya. Kita mau buka folder pun atau mau mendelete lah ya istilahnya, kita mau delete folder tuh klik kliknya yang bagian mana nih kan kayak gitu ya. Terus apa lagi? Tampilan ya, itu penting ya, sangat penting tampilan. Bahkan sekarang mungkin rekan-rekan udah pernah tahu ya bahwa pengembangan Windows sekarang itu adalah menyesuaikan dengan, jadi kalau apa? Karena Windows sekarang kan laptop itu kadang ada yang bisa bikin tablet ya, ada yang bisa tablet. Jadi apa? Lebih simple, lebih enak dilihat, tidak ribet. Jadi kita mau buku tablet tapi isinya folder semua, isinya tampilan semua, itu kan nggak elegan ya, istilahnya nggak sesuai dengan istilahnya apa ya, simple tapi fungsionalitasnya tinggi gitu ya. Terus ada lagi yang menambahkan? Terima kasih Mbak siapa tadi? Mbak Dea ya, terima kasih Mbak Dea, ini udah 2 kali jawab nih ya rekan-rekan ini, nanti nilainya A sendiri, kalau A sendiri kan repot. Amin ya. Terus kemudian ada lagi dari sisi pengguna apa sih? Kan rekan-rekan udah sering pakai nih, udah sering laptopan, HP-an nih. Apa sebenarnya malah menikmati, oh kayak gini kayaknya nggak tahu sebenarnya ini susah atau gampang atau ini bagus atau enggak. Bagaimana sih, saya juga nggak tahu gitu ya. Nah itulah, tapi secara awam ya, kita pandangan secara awam. Kalau kalian membuka sebuah HP, apa sebenarnya yang kalian lihat duluan? Atau laptop ya? Apa yang kalian keluhkan, apa yang kalian harapkan ketika buka sebuah laptop sistem operasi pertama dinyalakan? Cepat nyala. Cepat nyala ya, itu masuk. Terus apa lagi? Aplikasinya. Kenapa? Aplikasinya. Aplikasinya kenapa? Ya, kalau waktu masih lengkap. Oh, berarti harapannya aplikasinya lancar lah ya, tanpa bug. Oke, dari sisi pengguna nggak apa-apa. Terus ada lagi? Misalkan sistem Pak punya misalnya tadi ya udah tadi ya cepat, kemudian nggak ada bug, itu saya rasa sih udah cukup mewakili ya. Terima kasih atas jawabannya. Nah ini evolusi ya, mungkin rekan-rekan nanti ini juga akan masuk ke tugas ya rekan-rekan semua. Nanti ini rekan-rekan ini mungkin gambaran kecilnya lah ya, gambaran kecilnya bahwa sebenarnya banyak sekali perkembangan sebuah sistem operasi ya. Mungkin rekan-rekan udah nggak perlu saya jelaskan juga, kayaknya udah pada tahu. Oke, nah ini adalah nanti masuk ke dalam sebuah tugas ya. Nanti rekan-rekan diminta untuk yang tadi itu ada sendiri terkait Jamboard ya. Rekan-rekan nanti silakan buka LMS. Nah ini proses ini nanti akan masuk di pertemuan selanjutnya ya. Jadi nanti setelah sistem operasi itu, bagiannya sistem operasi itu menjalankan sebuah proses ya. Tapi kita masuk ke, kan tadi capaian pembelajarannya hanya sekedar hanya mahasiswa diharapkan tahu apa itu sistem operasi ya. Saya harap sih udah tahu ya. Tapi untuk meningkatkan pengetahuan rekan-rekan semua, maka saya buat sebuah tugas ya. Sebentar, ini komponen juga setelah proses. Nah ini silakan rekan-rekan mahasiswa ya untuk membuat sebuah makalah terkait perkembangan sistem operasi ya. Nanti silakan dikomunikasikan pada LMS sistem operasi SE03AB ya. Nanti rekan-rekan bisa lihat di LMS, nanti kumpulkan jawabannya di situ ya. Oke, mungkin itu ya. Nah, terakhir penutup mungkin ini referensi. Jadi rekan-rekan bisa Pak, kadang ada beberapa mahasiswa yang protes, Pak itu dapat materinya dari mana? Kalau saya nggak dapat materinya, saya juga nggak bisa ikut belajar dong kan kayak gitu ya. Nah, sekarang bisa cari terkait materinya itu William Stalling 2009 terkait operating system. Ya, jadi pengarangnya William Stalling, itu bisa mau edisi 1 atau edisi 4 dan sebagainya itu silakan ya. Kalau yang terbaik ya edisi yang terbaru gitu ya. Silakan cari materinya di sini. Kalau saya pakainya ini, jadi kalau rekan-rekan bacanya ini juga, insya Allah kita tektokannya sama gitu ya. Oke, mungkin saya rasa cukup ya untuk materi kali ini. Terima kasih atas keaktifan rekan-rekan ya. Materinya kita sampai terkait dengan apa itu sih sebenarnya sebuah sistem operasi ya. Untuk materi minggu depan kita akan masuk ke materi yang namanya sebuah komponen-komponen sistem operasi ya. Dan kalau waktunya cukup nanti kita akan bahas juga terkait dengan yang namanya sebuah proses. Oke, mungkin ada yang menanyakan? Nggak ada. Terima kasih. Mungkin harapannya ini bisa diterima dengan baik ya. Kita ketemu minggu depan dengan materi lanjutan dari sistem operasi itu sendiri. Terima kasih. Saya rasa cukup. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.